ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pembangunan gedung kedua PPTQ Hima Alia insyaallah terus kita lanjutkan. Gedung yang kedua ini akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Monggo bagi sahabat-sahabat yang pengen menitipkan jariahnya untuk terlaksananya pembangunan gedung ini, dan KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan. Pondok berbasis gratis yang bertempat di Pandean, Karanglo, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bisa disalurkan melalui 7212807367 atas nama PPTQ atau Yayasan Hima Alia Utama. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pagi-pagi setelah live ada yang mengirim sebuah rekaman yang minta untuk di-share, yaitu rekaman bocoran penasehat Imam Islam Jamaah. Itu dalam hal ini adalah Bapak Sultan Aulia dalam acara acara asrama haji, asrama kitabul asrama bab kitab manasik haji dan umroh. Kemarin Imam Jokam nasihat pembukaan lebih dari 1 jam. Isinya nggak jauh dari doktrin dan mencela mantan. Ini cuplikan nasihat Imam Jokam yang berhasil direkam oleh salah satu kawan pengurus daerah. Karena ini adalah disiarkan secara luas dan kayaknya baru kali ini beliau agak marah merespon. Kalau biasa-biasanya itu saya lihat ya hanya nggak sampai segini ya. Tapi ini benar-benar disuarakan, dibunyikan, bahkan juga mengatakan kalimat-kalimat yang cukup tegas dan lugas. Mari kita dengarkan lalu kita bantah-bantah sedikit-sedikit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk bisa sebagai jalan dakwah kita. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan lalu kita sedikit-sedikit kita dari agama Islam yang sudah berjamaah ini, maka Allah akan mengganti kaum. Maka dengan keluarnya beberapa orang itu Allah mengganti beberapa
kelompok, beberapa desa, beberapa daerah, penggalinya juga lebih banyak. Maka tidak usah diharapkan untuk kembali jamaah besar, tidak usah diharapkan, karena itu sudah niat keluar dari jamaah. Dan tidak hanya keluar saja, tapi malah ngolok-ngolok, menfitnah, merentangi, dan mengaruhi. Nah itu. Nah, Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tadi ada suaranya Bapak Imam. Saya tidak akan lupa dengan suara itu karena hampir setiap bulan kita mendengar dan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita mendengar. Beliau merespon keras. Jadi pertama dia membuat sebuah kabar gembira lah. Kabar gembira itu artinya mengyem-yem jamaah. Jadi orang-orang yang keluar jangan diharapkan kembali lagi. Imam kita mau kembali? Gak. Pede Pak Imam itu pede. Jangan diharapkan kembali karena dia sudah niat keluar. Tapi bukan hanya keluar saja katanya. Elek-elek, memfitnah dan lain sebagainya. Karena Allah akan mengganti banyaknya kelompok yang disape, banyaknya desa yang disape, banyaknya daerah yang disape. Nah, itu menurut beliau karena gantinya orang-orang yang keluar. Oke, kita akan membuka dengan akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Nah, yang pertama dia mengatakan nggak usah diharapkan kembali lagi, nggak usah. Yang pertama kita jawab juga, kita pun tidak akan mau kembali lagi. Kenapa seperti itu? Jadi ketika kita sudah keluar dari Islam jamaah, lalu kita ta'lim, lalu kita ngaji, lalu kita membiasakan ngaji-ngajinya seperti dulu tapi beda guru, maka semakin jauh, semakin ngerti, semakin faham dan semakin yakin atas kesesatan Islam jamaah yang Anda pimpin. Jadi kalau bahasanya lebih singkatnya, orang-orang mantan itu, sahabat-sahabat mantan semakin keluar semakin kuat akidahnya. Jangankan kita ukur dengan mantan, kita ukur pada bunglon aja, bunglon yang masih ada di dalam, yang masih di antara 50-50, 50% aja. Ketika sudah tergores, terbuka hidayah Islam rahmatan lil alamin, di dalam pun dia tidak akan menerima. Artinya hal-hal banyak yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Apalagi yang jelas-jelas mantan. Nah, akhirnya berdampak, nggak mungkin si mantan akan kembali lagi. Itu nggak mungkin, itu hukum qat'inya seperti itu. Adapun kalau kembali lagi itu mesti beberapa faktor. Dan di dalam pun tidak akan dipakai lagi, dan dia sebenarnya ya karena keterpaksaan yang dulu pernah ada di Lampung yang kemudian membaca surat untuk kembali tobat lagi. Saya tanya orang-orang seperti ini, kira-kira keluarnya dijadikan pengurus enggak? Orang ketika dia ada toh masuk lagi di Islam jamaah, kira-kira jadikan pengurus enggak? Tidak. Karena dia sudah cacat seumur hidup, dalam bahasa mereka cacat kepahaman, cacat keyakinan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Imam seperti itu. Yang kedua disampaikan bahwasanya bentuk Allah yang mengganti, banyaknya orang-orang yang keluar tapi Allah mengganti dengan banyaknya, yaitu penyampaian desa, penyampaian daerah, penyampaian kelompok. Saya katakan orangnya sama, jumlahnya sama. Sudah saya pernah ungkap toh satu konten itu dulu apa itu. Tahu nggak kenapa kelompok dipisah, desa dipisah, daerah dipisah? Itu orientasinya bukan banyaknya jamaah, tetapi orientasinya memecah marketing untuk membuat cabang-cabang lumbung-lumbung uang. Teorinya seperti ini, misal jumlahnya sama jamaahnya. Dulu Tawangmangu dan Karanganyar Timur 1, Karanganyar ini, itu daerahnya namanya 1, Karanganyar. Tawangmangu. Tawangmangu terdiri dari 3 kecamatan. Tawangmangu sendiri, Kecamatan Matese, Kecamatan Jatiyoso. Sebagian kecil kecamatan ada kecamatan Jumapolo juga ada. Sebagian kecil, sebagian pojok sana. Lalu sang imam memerintahkan, dulu saat 3 kecamatan itu infaknya sekitar 100 sampai 150 juta. Dengan jumlah jamaah saat itu di angka 12 sampai 13 ribu. 12 sampai 13 ribu lah. Lalu di tahun 2015 kita disapih. Khusus yang Tawangmangu saja 1 kecamatan. Tok. Disapih lagi.
Nah, itu kebetulan jamaahnya agak banyak, sekitar 6.900-an dulu. Saya bagiannya di Tawangmangu. Ya, infak persenannya dulu 150 juta misalnya. Nah, saat di Sapi ini Tawangmangu saja waktu awal-awal sudah 100 juta. Sedangkan Karanganyar tadi yang Tawangmangu lama yang sekarang jadi Karanganyar Timur 1 itu katakan misalnya turun jadi 80 juta. Yang awalnya 150 juta dari 1 dulu, sekarang sudah naik 30 juta. Ini 80 juta turun karena ditinggal ini, yang ini 100 juta, 180 juta. Dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan waktu, bukan zaman waktu, ya sama aja. Tawangmangu sendiri ini satu kecamatan sudah angka 150 juta. Sedangkan Karanganyar Timur 1 ini sudah diangkat juga hampir sama. Berarti 300 jutaan. Minimal 250 juta, minim. Jadi bukan masalah peningkatan jamaahnya, tetapi hanya teori untuk memecah keuangan saja. Kenapa? Karena ada provokatif masalahnya. Dari pemecahan kelompok, pemecahan desa, pemecahan daerah itu ada provokatif dari pusat. Apa provokatifnya? Ayo pembelaan, ayo fastabiqul khairat, dijadikan 2 daerah agar terjadi perlombaan banyak-banyakan dalam rangka untuk membela, untuk infak, untuk 10% ke pusat. Jadi ada provokatif sehingga yang di bawah-bawah, wah yuk pokoknya daerah Ewade jangan sampai terlihat marat, infak sebanyak-banyaknya. Nah, itu nasihatnya Sang Amir tadi itu ya kurang lebihnya. Yuk kita lanjut lagi, kita nanti dikasih ini aja modelnya ya, dikasih komentar saja. Lanjut. Kita ya harus waspada terhadap orang-orang yang pernah jadi jamaah tapi sudah keluar lah, itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai masuk ke tempat-tempat kita, di komplek-komplek kita, di masjid-masjid kita, di aula-aula kita, jangan sampai masuk, karena kalau diboleh-boleh masuk nanti mengaruhi. Nah, ternyata ya ada juga yang terpengaruh. Nah itu, maka kita ini sifatnya mageri, menjaga jamaah supaya utuh tetap dari menjadi orang jamaah mulai di dunia ini sampai wafat, sampai husnul khotimah tetap jamaah ini. Maka ya diram. Nah ini marah, puncak marahnya ini ya. Ini jarang seperti itu. Selama ini kan terkesan diam. Sampai buzzer-buzzernya mengatakan mana larangan Bapak Imam. Buzzer-buzzernya yang dungu-dungu itu loh. Mana kita nggak pernah diperintah untuk melarang mantan dan sebagainya. Walaupun secara diam-diam ini sudah terang-terangan. Dia mengatakan tidak boleh masuk komplek-komplek jamaah. Tidak boleh masuk masjid jamaah. Tidak boleh ini dan itu. Karena ditakutkan akan mempengaruhi. Selain mantan itu hanya keluar tapi juga menjelek-jelekkan, menfitnah tadi yang awal tadi. Sering saya katakan dalam video saya, mana bagian fitnahnya mana? Dan selalu tidak ada jawaban. Ditanya mana fitnahnya, selalu tidak ada jawaban. Nah, terus terkait masalah komplek Islam jamaah. Komplek itu kan kadang-kadang kan ya, namanya komplek itu dia merasa jadi komplek karena saat itu mayoritas jamaah. Adapun ada yang lain juga nggak jamaah, misalnya di kampung saya itu juga komplek. Maksudnya kita nggak boleh masuk, padahal secara kampung RT ini RW ini ada. Ini kan keberlebihan ini. Dan apakah seperti ini bisa kemudian ditaati oleh jamaahnya? Tidak bisa. Kecuali kalau steril semuanya adalah komplek jamaah. Tapi di kampung-kampung enggak, bahkan bukan terkesan. Banyak sahabat-sahabat mantan itu rumahnya dekat-dekat dengan masjid Islam jamaah. Rumahnya mepet masjid Islam jamaah. Karena dulu dapurnya imam kelompok, dulu pengurus daerah, rumahnya mepet dengan Islam jamaah. Bisa nggak kira-kira realisasi? Nggak mungkin bisa. Tetapi sudah kadung Bapak Imam murka, marah. Nah, jangan sampai terpengaruh, awas sampai terpengaruh bahasanya. Nah kan pertanyaannya simpel, kalau memang jamaah itu kuat imannya, kuat jamaahnya, kuat keyakinannya, ngapa dia terpengaruh? Justru melawan mantan-mantan itu sebagai adrenalin lah bahasanya. Kuat nggak aku cara bahasanya melawan mantan-mantan itu masih kuat nggak keimanan saya? Kalau sampai nggak kuat berarti keimanan dalam jamaah tipis berarti.
Kan ngaco. Dan ini bukti nyata bahwa itu larangan jelas. Kalau kemarin buzzer-buzzer masih menutupi, mana kita tidak melarang. Termasuk ini bisa diserahkan di MUI rekaman seperti ini. Ada utuhnya ya. Utuhnya tadi yang sudah diupload jam 10-an tadi ya. Oleh admin tadi. Utuh. Bisa dipakai untuk sebagai barang bukti bahwa tidak boleh masuk masjid-masjid Islam Jamaah. Bagi orang-orang mantan, bagi para mantan. Berarti terang benderang. Selama ini buzzer yang seakan-akan berbaik hati mengatakan nggak pernah. Kami tidak pernah menyuruh itu. Kami tidak pernah ini. Alah, bohong. Bohong. Nah, sekarang itu zaman ini nggak bisa Anda pungkiri. Nah, makanya banyak kawan-kawan yang kemudian menekat-nekat masuk masjid Islam Jamaah. Perlakuannya banyak macam-macam. Mas Dawud Lamongan pernah masuk disuruh keluar dipukuli malah. Kemudian siapa Paten juga pernah ada. Nah, kalau saya dulu dijaga. Saya sebelum masuk dijaga semua. Jadi malam Jumat Kamis saya dimaklumat Kamis. Kemudian malam Jumatnya saya dapat dari sahabat-sahabat yang masih di dalam. Mas besok APE saman gak usah di masjid. Karena besok itu dijaga masjidnya semua. Ada 3 personil satgasnya itu. Oke. Nah, dikira masjid cuma itu saja. Memang di desa sini memang terbanyak dalam masjid Islam Jamaah. Hampir di angka 20 sampai 21 masjid Jamaah. Tapi kan di sini kalau di luar sana kan masih jaga banyak masjid-masjid umum. Nah, terus ada yang datang ke rumah saya. Ini bapak angkat saya. Dia mengatakan pokoknya gak usah. Yang masjid sih pokoknya gak usah. Tidak daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya kita nggak ke masjid Jamaah. Lah itu kalau dikejar, misalnya dikejar dengan kamu melarang kami, enggak mengakui. Enggak, kita nggak pernah melarang, silakan. Gaya nih. Silakan, saya tidak pernah melarang, silakan mau ke masjid silakan, adalah gayamu. Padahal benar. Padahal seperti itu yang terjadi. Ini ucapan imamnya tadi. Udah Bapak Imam. Anda itu kalau menipu umat jangan berlebihan di zaman ini. Anda itu harus baca-baca. Anda harus banyak mendengarkan informasi. Ini bukannya zaman dulu pendobrakan zaman masih unyu-unyu kemudian percaya dengan nasihat seperti itu. Jangan. Ini sudah zaman keterbukaan. Anda nasihat yang begitu steril aja bisa bocor seperti ini. Sekelas imam bisa bocor seperti ini. Berarti orang-orang terdekat Anda sendiri, ya berarti pengurus-pengurus Anda tersendiri ada bunglon. Nah, ngeri. Ngeri pol pokoknya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, dipagari. Pagari. Maka supaya dipanggil dan mengerti bahwa yang disebut jamaah di sini orang-orang yang sudah melaksanakan tadi itu. Maka setelah orang melaksanakan menjadi orang jamaah, maka bergabung dengan keimaman karena sudah menyatu. Jamaah itu menyatu antara imam dan makmum. Oke. Poin ini adalah dia mengatakan bahwasanya dia dalam rangka ini untuk penjagaan. Kenapa mantan tidak boleh masuk komplek jamaah? Kenapa mantan tidak boleh masuk masjid jamaah? Karena dalam rangka penjagaan agar tidak terpengaruh. Kalau boleh kasarannya agar tidak lari dari Anda gitu aja. Lari dari Bapak Imam itu aja. Kalau lari kan setoran 10%-nya kan berkurang. Itu aja udah. Itu sudah ditebak, bukan dari tebak, kenyataannya juga seperti itu. Nah. Kemudian orang-orang jamaah adalah orang-orang yang sudah bergabung dengan keimaman seperti halnya makmum dan imam. Saya tanya, makmum dan imam, sementara imam Anda sembunyikan. Emang ada imam itu sembunyi-sembunyi? Imam ada, mengimami sholat, dia menganalogikan imam dan makmum. Memang ada imam itu di balik layar pengimaman. Disembunyikan. Kan gak ada.
Ya diketahui halayak secara umum lah bahasannya. Ya. Jadi memang saya katakan, bisa kita katakan bahwa sang imam saat ini sangat marah besar. Pol pokoknya manahnya. Sampai membuat larangan-larangan seperti itu. Lanjut. Maka di sini dari keimaman kewajiban memberikan nasihat dan jamaah, Nasihat. kewajiban taat dan mendengarkan. Taat dan mendengarkan. Sesuai dengan janji beliaunya, yaitu sami'na wa ata'na masa'na, untuk mendengarkan dan taat sakolnya kemampuan. Jelas. Inilah yang saya katakan bahwa mantan tidak dusta, bahwa di dalam Islam jamaah ada baiat. Ini imamnya sendiri yang mengatakan. Di dalam Islam jamaah ada baiat yang isi baiatnya sami'na wa ata'na mastata'na. Saya sanggup mendengarkan, saya sanggup taat sakol kemampuan kita. Beliau sendiri yang mengatakan. Artinya Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, artinya dia apa? Dia mengakui bahwa dia adalah sang imamnya. Ya. Taat. Nah, inilah yang membuat kita itu menyusup atau masuk kepada ranah-ranah untuk dakwah kepada mereka itu sangat sulit karena masih terbelenggu dengan syubhat biat ini. Syubhat biatnya luar biasa, kuat sekali. Itu imamnya sendiri yang mengatakan bahwa dia harus ditaati. Kudu ditaati, ditaati lah apa tidak ya. Sami'na wa ata'na mastata'na, sambung mendengarkan, sanggup taat sampai kemampuannya. Dan dari keimaman juga kewajibannya yaitu nasihat ijtihad. Nasihat dan ijtihad mengatur adil dengan disertai adil Muhsin Aris. Nah inilah kewajiban dari keimaman. Maka di sini sebagai keimaman, sebagai imam, nasihat kepada jamaah. Ya dia sendiri maksudnya. Karena ini merupakan kewajiban dan para jamaah sudah janji sanggup benar-benar mendengarkan dan taat. Maka pada waktu saat inilah dari imam yang dari pihak ya, dia sendiri maksudnya. Ini apa namanya SDC sekarang ini, dan daerah-daerah juga menyambung SDC ini sehingga bisa mendengarkan langsung. Ya dia sendiri maksudnya. Dia mengatakan bahwasanya ini jamaah-jamaah mendengarkan nasihat pada imam yang dibiat. Ya maksudnya beliau sendiri. Sudahlah, terbongkar semua bitona-bitona yang Anda tutup itu sudah terbongkar semua. Mau apa lagi coba? Kalau enggak membuka akal sehat, membuka akal warasnya, menyadari akan kesalahan. Ya. Sudah. Jadi saya pesan pada Bapak Imam itu sekarang enggak zamannya Pak. Enggak zamannya seperti tahun 90-an ke bawah sana, mungkin informasi mungkin sangat minim. Nah, sekarang terbuka semua sampai Anda nasihat ceramah seperti itu yang sifatnya seharusnya steril sekali, namun kenyataannya bisa terdengar, bisa tersebar, dan Anda sendiri yang membuka bitona itu, Anda sendiri yang membuka strategi. Katanya enggak boleh, katanya enggak apa-apa. Itulah ya, strategi seperti itu. Maka buzzer-buzzer sekarang mingkem bahasannya, mingkem kabeh, kayak kelem ngomong. Ayo, ini Bapak Imam langsung, ayo mantan-mantan gak oleh masuk komplek, gak oleh bertamu, gak oleh masuk komplek, gak oleh masuk masjidnya, ditakutkan akan terpengaruh, bukan terpengaruh, tetapi meninggalkan jenengan itu aja. Padahal kalau lihat sekarang kita banyak sekali, saya banyak jamaah-jamaah itu sekarang sudah cerdas lah bahasannya, diam-diam sudah mendengarkan ceramah ini dan itu, bisa membandingkan. Baik nunjuk jamaah itu memonoton,
5P hanya monoton saja, itu aja. Nah, itu terus masalahnya. Hanya monoton. Karena nggak ada kata lain, saudaraku semua. Ayo, buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya. Bapak Imam sedang marah besar. Ayo, bagi para mantan semangat. Ayo, ngajak keluar. Menyadarkan siapa targetnya. Kalau bisa Bapak Imam. Kalau bisa Bapak Imam sekalian Nagari Hijrah. Insya Allah bismillah. Kalau memang Allah memberikan kemudahan bisa. Kemudian insya Allah juga bismillah. Allah juga membuka hati-hati para jamaah-jamaahnya dan akhirnya kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Insya Allah demikian saudaraku semua. Apa yang perlu kita sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.